Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Mira dan Arga menjalani rumah tangga yang sederhana, tapi penuh dengan rasa syukur. Rumah mereka tidak besar, catnya mulai memudar, dan perabotnya jauh dari kata mewah. Namun, bagi Mira, rumah itu adalah dunia kecilnya, tempat di mana segala lelahnya bisa sedikit reda. Setiap pagi, Mira bangun lebih awal. Ia menyusun hari dengan cermat, menyiapkan sarapan, memastikan Arga siap untuk bekerja, dan anak-anak mereka juga ada bangun dengan tenang. Tangannya bergerak otomatis, seperti sudah hafal setiap rutinitas yang harus dijalani. Di luar ia mungkin terlihat biasa saja, tetapi hatinya bekerja keras menahan lelah, menjaga agar semuanya tetap berjalan dengan harmonis. Arga, suaminya, adalah pria penyabar dan penuh perhatian, meski tidak selalu menyadari betapa beratnya beban Mira. Ia sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi dan pulang larut, namun selalu menyempatkan diri tersenyum, menyapa Mira dengan hangat dan menawarkan bantuan jika sempat. Bagi Mira, senyum Arga adalah alasan sederhana untuk tetap bertahan, meski lelah tak kunjung hilang. Mira belajar menahan rasa capeknya. Ia menutup mata sejenak di malam hari, merapikan pikiran, menelan rasa lelah, dan memilih diam demi menjaga kedamaian rumah. Tak banyak orang yang tahu bahwa di balik ketenangan itu ada perasaan yang tersimpan rapi. Rasa ingin dimengerti, keinginan untuk didengar dan harapan agar rumah tangga mereka tetap utuh meski dunia di luar penuh tantangan. Meski hidup sederhana, mereka memiliki banyak kebahagiaan kecil. Canda tawa di meja makan, secangkir kopi hangat bersama di sore hari, atau momen singkat berbagi cerita tentang hari mereka yang panjang. Semua itu adalah detik-detik yang membuat Mira merasa rumah ini adalah tempatnya pulang, meski lelah tetap ada. Mira berdiri di ambang pintu, menatap rumahnya yang sederhana. Ia menarik napas pelan, merasakan kedamaian yang tersimpan, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga keharmonisan rumah tangga, sekecil apapun upaya itu. Karena bagi Mira, cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau janji besar, tetapi tentang bertahan, mencintai, dan tetap pulang ke rumah yang penuh rasa. Beberapa minggu setelah rutinitas mereka berjalan seperti biasa, sosok baru mulai muncul dalam kehidupan Arga. Namanya Dinda, wanita muda dan menawan yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Arga. Awalnya, pertemuan mereka terlihat biasa, sekadar sapaan di kantor, obrolan ringan tentang pekerjaan, dan beberapa kali bertukar pesan singkat. Namun, bagi Mira, insting seorang istri mulai memberi sinyal. Ada sesuatu yang berbeda pada Arga. Ia lebih sering lembur, telepon genggamnya selalu menempel di tangan, dan cerita-cerita yang dulu mereka bagi bersama kini menghilang seperti disaring. Mira mencoba menepis rasa cemas itu sebagai perasaan berlebihan, tapi hatinya tak bisa bohong. Ada gelagat aneh yang sulit ia abaikan. Suatu sore, Mira duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Arga belum pulang, padahal biasanya ia selalu mencoba tiba sebelum senja. Mira menahan gelisah, mencoba menenangkan diri. Mungkin memang banyak pekerjaan, bisiknya pelan pada diri sendiri. Namun pikirannya terus melayang ke Dinda, sosok yang belum pernah ditemuinya secara langsung, tapi yang sudah cukup mengubah dinamika rumah tangganya. Kehidupan rumah yang dulu penuh kehangatan mulai terasa sedikit dingin. Arga masih tersenyum saat Mira menemuinya, tetapi senyum itu tak lagi sama seperti dulu. Ada jarak yang halus, seperti benang tipis yang menghalangi kedekatan mereka. Mira menyadari bahwa ia harus tetap waspada, tidak hanya untuk menjaga rumah tangga mereka, tetapi juga untuk memahami perubahan Arga sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Mira terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang familiar. Namun hatinya tidak tenang. Ia merasa rumah ini mulai berubah, bukan karena hal besar yang terlihat, tapi karena hal-hal kecil yang diam-diam menumpuk.
Telepon yang sering berdering, tawa yang terdengar dari ruangan lain, perhatian Arga yang terbagi. Semua itu membuat Mira mulai mempertanyakan, apakah cinta dan keharmonisan yang selama ini mereka bina akan cukup menghadapi godaan yang tak terlihat ini? Mira menarik napas panjang, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap waspada, menjaga perasaannya tetap stabil, dan berusaha memahami Arga, meski ada rasa takut yang mulai merayap di hati. Gelagat kecil yang muncul di kehidupan Arga menjadi awal dari badai yang perlahan akan menguji rumah tangga mereka. Seiring waktu berjalan, Mira mulai merasakan perubahan yang semakin nyata pada Arga. Perhatian suaminya tidak lagi sepenuhnya tertuju padanya, dan hal-hal yang dulu sederhana, seperti obrolan ringan di malam hari atau canda kecil di meja makan, mulai jarang terjadi. Arga tampak sibuk, meski tidak selalu di kantor. Telepon genggamnya lebih sering berbunyi, dan setiap kali Mira menoleh ke layar ponsel, wajahnya selalu berubah sejenak sebelum menutup percakapan. Mira mencoba menahan rasa cemas yang terus menggunung di dada. Ia berusaha tetap percaya, tetap yakin bahwa Arga tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah mereka bangun bersama. Namun, Dinda semakin dekat. Awalnya hanya sekadar sapaan ramah, namun lama-lama, Dinda mulai menunjukkan minat lebih dari sekadar rekan kerja. Ia sering mengirim pesan di luar jam kerja, menanyakan hal-hal sepele tapi dengan nada yang hangat. Mira menangkap itu melalui tatapan Arga yang berbeda, senyum yang lebih lama saat membaca pesan di layar ponselnya, dan tawa kecil yang seolah hanya ditujukan untuk Dinda. Mira merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah. Keharmonisan yang selama ini ia perjuangkan seperti digerus perlahan. Setiap malam, ketika lampu rumah dipadamkan dan sunyi menyelimuti, Mira duduk di tepi tempat tidur, memeluk diri sendiri, dan bertanya dalam hati, apakah aku cukup untuknya? Apakah cinta kami bisa bertahan menghadapi ini? Ia sadar, keretakan ini bukan terjadi karena satu kejadian besar, tapi dari kumpulan hal-hal kecil yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Perhatian Arga yang terbagi, pesan yang tak terlihat oleh Mira, dan senyum yang kini lebih sering diberikan pada orang lain, semuanya mulai menggerus rasa aman yang selama ini ia rasakan. Di tengah rasa cemas dan ketakutan, Mira mencoba menenangkan diri. Ia menulis di buku harian pribadinya, menyalurkan kegelisahan yang tidak bisa ia ungkapkan langsung kepada Arga. Ia ingin tetap kuat, ingin tetap menjaga rumah tangga mereka, tapi hatinya mulai letih. Bab ini menutup dengan Mira menatap cermin, melihat wajah yang tampak tenang, namun di balik itu, hatinya penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Ia tahu badai kecil ini baru permulaan, dan bagaimana ia menanggapi perubahan ini akan menentukan arah rumah tangga mereka. Mira menatap dinding ruang tamu yang sama setiap hari, tapi rasanya semua terlihat berbeda. Dulu, rumah ini dipenuhi tawa ringan, aroma masakan hangat, dan suara percakapan yang nyaman. Kini, tiap sudut terasa hampa, seakan sunyi menelan semuanya. Ia menahan luka di hatinya. Setiap kali melihat Arga tersenyum atau menatap ponsel dengan wajah yang sama yang dulu hanya untuknya, rasa sakit itu menjalar di dada. Namun Mira memilih diam. Ia menelan amarahnya, menahan kekecewaan yang ingin ia ungkapkan demi menjaga citra rumah tangga yang masih bisa ia pegang. Komunikasi mereka mulai retak. Obrolan sederhana di meja makan yang dulu penuh canda, kini berubah menjadi kalimat-kalimat singkat penuh kehati-hatian. Mira bertanya tentang hari Arga, tapi jawabannya selalu terburu-buru, seringkali dengan nada yang terdengar lelah atau bahkan jauh. Arga juga mulai jarang bertanya tentang perasaannya, seolah ruang antara mereka semakin melebar tanpa mereka sadari. Setiap malam, Mira duduk di kamarnya, memeluk lutut sambil menatap langit-langit. Ia ingin menjerit, ingin menangis, ingin meminta Arga melihat dan mengerti betapa berat perasaannya. Namun, ia memilih menahan semua itu.
Ia takut jika ia bicara, semua akan semakin rusak, semua akan semakin jauh. Sementara itu, kehadiran Dinda terus terasa seperti bayangan yang tak terlihat tapi selalu ada. Arga yang dulu hangat, kini lebih sering mengalihkan perhatian. Mira merasakan sesuatu yang hilang, tapi ia belum tahu bagaimana harus menghadapinya. Rasa cemasnya tumbuh bersama sunyi yang menekan rumah mereka. Mira menyadari, diamnya bukan tanda kekalahan, tapi cara bertahan. Ia bertahan karena cinta, karena keluarga, karena harapan bahwa Arga akan kembali seperti dulu. Namun ia juga sadar, jika sunyi ini dibiarkan terus, ia bisa jadi mulai kehilangan dirinya sendiri di tengah rumah yang kini terasa asing. Bab ini ditutup dengan Mira menutup jendela kamarnya, menatap remang lampu malam, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan tetap bertahan, tapi sampai kapan aku harus diam? Sejak Dinda mulai hadir dalam kehidupan mereka, rumah yang dulu hangat perlahan terasa asing bagi Mira. Awalnya hanya perubahan kecil. Arga sering pulang lebih larut. Jawabannya terdengar tergesa-gesa, atau senyum yang dulu penuh perhatian kini tampak tertahan. Namun perubahan itu menumpuk, seperti air yang menetes terus-menerus sampai akhirnya pecah menjadi pertengkaran. Malam itu, pertengkaran dimulai dari hal sepele. Arga lupa membereskan piring di meja makan, dan Mira yang sudah lelah bekerja seharian merasa tak dihargai. "Kenapa kamu selalu lupa hal-hal kecil yang aku lakukan demi rumah ini?" Suara Mira bergetar, menahan amarah yang sudah lama dipendam. Arga membalas dengan nada defensif. "Aku juga capek, Mira. Bukankah kamu mengerti itu?" Kata-kata itu meluncur begitu saja, menyalakan percikan yang seketika berubah menjadi api kecil di antara mereka. Tidak ada piring yang benar-benar penting, tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Hanya rasa lelah, rasa tidak dimengerti, dan kesunyian yang selama ini menumpuk. Mira menatap Arga dengan mata yang hampir berkaca-kaca. "Aku berusaha setiap hari untuk rumah ini tetap baik, untuk kita tetap bahagia, tapi aku merasa sendirian," ucapnya pelan, namun setiap kata terasa berat. Arga terdiam, menatap Mira dengan campuran lelah dan bingung. Di sudut hatinya, Mira mulai meragukan kekuatannya sendiri. Selama ini ia bertahan karena cinta dan harapan, tapi sekarang ia bertanya, berapa lama aku bisa tetap bertahan sendirian? Setiap detik sunyi yang mereka lalui terasa seperti jarak yang membesar. Mira merasa cintanya diuji bukan oleh kebencian atau kemarahan besar, tapi oleh kehadiran orang ketiga yang diam-diam memecah perhatian Arga. Dinda, dengan senyum menawan dan perhatian yang ia tunjukkan pada Arga, seakan tanpa sengaja menabur keraguan di benak Mira. Ia mencoba menepis perasaan cemburu itu, meyakinkan diri bahwa Arga mencintainya, bahwa rumah mereka masih bisa diselamatkan. Namun kenyataannya, setiap percakapan dengan Arga kini terasa seperti ujian. Setiap kesalahan kecil berubah menjadi pertengkaran, dan setiap sunyi menjadi bukti bahwa hubungan mereka mulai retak. Mira duduk di kamar memeluk bantal dan menutup mata. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia masih cukup kuat untuk bertahan. Hatinya lelah, emosinya campur aduk antara cemas, marah, dan kecewa. Namun di tengah rasa sakit itu, ada satu hal yang tetap menempel di hatinya. Cintanya pada Arga. Ia tahu bahwa bertahan bukanlah tanda kelemahan, tapi pilihan. Pilihan untuk tetap mencintai meski hati terluka, untuk tetap menjaga rumah meski lelah, dan untuk tetap berharap bahwa suatu hari semuanya bisa kembali seperti dulu. Bab ini ditutup dengan Mira menatap lampu kamar yang temaram, berbisik pada dirinya sendiri. "Aku mungkin lelah, aku mungkin kecewa, tapi aku masih memilih bertahan. Untuk kita." Mira sudah mencoba segalanya. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan segalanya dengan senyum di wajah, meski hatinya masih penuh lelah. Ia mencoba berbicara dengan Arga dengan lembut, mengatur nada suaranya agar tak menimbulkan pertengkaran, menahan kata-kata yang ingin keluar namun bisa melukai. Mira percaya, selama ia tetap sabar dan tetap mencintai, rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.
Namun, kenyataan selalu menantang kesabarannya. Kehadiran Dinda semakin nyata, bukan lagi sekadar sosok yang muncul sesekali. Dinda tampak hadir di setiap cerita Arga, setiap rencana kerja, bahkan di dalam percakapan ringan yang dulu hanya milik Mira dan Arga. Arga yang dulu hangat, kini lebih tertarik mendengarkan Dinda. Mira mencoba mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu cemburu, menenangkan hati, tapi setiap kali melihat kedekatan mereka, hatinya nyaris hancur. Suatu malam, Mira melihat Arga tersenyum sambil menatap pesan di ponselnya. Ia tahu itu bukan untuknya. Sebuah rasa dingin menyebar di dada. Namun, ia tetap memilih diam. Aku tidak mau kehilanganmu, tapi aku juga tidak mau menjadi orang yang menuntut, bisiknya di dalam hati. Mira menahan air mata, menelan sakit, dan tetap memilih menata perasaannya agar tidak merusak suasana. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap pertanyaan Mira tentang perasaan Arga selalu dijawab dengan kata-kata umum. Aku capek, Mira. Jangan terlalu dipikirkan. Mira tahu itu jawaban untuk menenangkan dirinya, bukan untuk menyelesaikan masalah. Hatinya terasa kosong, tapi ia tetap mencoba percaya, tetap berharap bahwa cinta mereka bisa bertahan. Namun harapan itu rapuh. Perlahan rumah yang dulu hangat, kini dipenuhi ketegangan. Mira merasa sendirian di tengah perjuangan. Ia mencoba cara lain, berbicara lebih jujur, menulis perasaannya di catatan harian, bahkan mencoba mengalihkan fokus pada anak-anak dan rumah. Tapi bayang-bayang Dinda selalu ada. Setiap senyum Arga yang tak lagi sepenuhnya untuknya, setiap cerita yang ia ceritakan pada Dinda tapi tidak pada Mira, terasa seperti duri kecil yang menancap di hatinya. Mira mulai menyadari satu hal pahit. Cinta dan kesabaran saja tidak selalu cukup. Ada batas di mana hati yang terluka membutuhkan pengakuan, perhatian, dan tindakan nyata dari orang yang dicintai. Dan saat batas itu mulai terlewati, Mira merasa rapuh. Ia menatap dinding rumah, tempat dulu ia merasa aman, dan berbisik pelan. Aku sudah mencoba segalanya, tapi sampai kapan aku harus bertahan sendirian? Malam itu, Mira tidur dengan air mata yang tertahan. Ia sadar, rumah mereka sedang diuji, dan dirinya sedang diuji sebagai seorang istri. Ia bertahan bukan karena tidak lelah, tapi karena masih ada secercah harapan. Namun, secercah harapan itu kini mulai redup di tengah bayang-bayang Dinda. Bab ini ditutup dengan ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa menekan setiap sudut hati Mira. Konflik belum meledak, tapi retakan di rumah tangga mereka semakin jelas. Mira tak pernah menyangka hari itu akan datang. Sebuah pesan di ponsel Arga yang tak sengaja terlihat mengubah seluruh dunianya dalam sekejap. Kata-kata manis yang ditujukan untuk Dinda menempel di layar, seolah menampar wajahnya dengan kenyataan yang selama ini ia tahan untuk tidak lihat. Detik-detik itu terasa lambat. Setiap napasnya berat. Setiap detak jantungnya seperti berdentum keras di telinga. Ia duduk di kursi ruang tamu. Tangan gemetar memegang secangkir teh yang kini terasa hangatnya seperti abu. Semua pertanyaan yang selama ini ia simpan mulai menumpuk. Apakah aku masih dicintai? Apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah rumah yang kucintai akan hancur karena wanita itu? Mira merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan kehilangan pria yang selama ini menjadi tempat ia bersandar. Arga masuk tanpa menyadari apa yang baru saja dilihat Mira. Wajahnya lelah, seperti biasanya. Tapi ada senyum yang seolah ditujukan untuk Dinda, bukan Mira. Mira menahan diri, menahan kata-kata yang ingin meluncur keluar. Ia tahu, jika ia meledak sekarang, yang terjadi bukan penyelesaian, tapi perpisahan yang mungkin belum siap ia terima. Malam itu Mira menghadapi dirinya sendiri. Ia menatap cermin dan melihat mata yang sembab, bibir yang terkatup rapat menahan luka, dan hati yang terbagi antara cinta, sakit, dan kemarahan. Ia sadar bahwa rumah tangganya kini berada di persimpangan. Pilihan ada di tangannya. Tetap bertahan dengan resiko hatinya hancur perlahan, atau mulai menjauh demi melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam.
Namun Mira bukan tipe yang menyerah begitu saja. Ia mengingat semua perjuangan yang sudah ia lalui. Pagi-pagi yang dimulai dengan senyum, meski hatinya berat, malam-malam yang ia habiskan menenangkan diri sendiri, dan semua kesabaran yang ia curahkan demi menjaga keharmonisan keluarga. Semua itu tidak akan sia-sia. Dengan napas berat, Mira memutuskan untuk menghadapi Arga. Ia menyiapkan kata-kata yang paling jujur, bukan untuk menuduh, tapi untuk meminta kepastian. Ia ingin tahu apakah cinta Arga masih utuh, apakah rumah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan, atau apakah Dinda sudah terlalu dekat untuk dihentikan. Percakapan itu berlangsung tegang, penuh air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Arga tampak terkejut melihat Mira yang berbeda. Bukan hanya istri yang sabar dan diam, tapi seorang wanita yang berani menghadapi rasa sakitnya sendiri, berani menuntut kejujuran, dan berani menegakkan harga dirinya. Bab ini menutup dengan ketegangan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Mira menatap Arga, menunggu jawaban yang akan menentukan arah rumah tangga mereka. Hatinya campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Pertaruhan terbesar dalam hidupnya kini berada di depan mata. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Atau semuanya akan runtuh karena wanita lain yang masuk begitu saja ke dalam kehidupan mereka? Mira duduk di tepi ranjang, memandangi Arga yang tertidur di sisi lain kamar. Malam itu sunyi, hanya suara napasnya sendiri dan detak jam dinding yang terdengar. Semua pertanyaan, semua rasa sakit, semua ketidakpastian, semuanya menumpuk menjadi satu. Ia tahu, keputusan yang akan diambil malam ini bukan hanya soal pernikahan, tapi soal dirinya sendiri. Selama ini Mira selalu memilih bertahan. Ia menelan luka, menahan amarah, dan tetap mencintai Arga meski hatinya tersayat. Namun kini, semuanya berbeda. Dinda telah terlalu dekat, dan ketidakjujuran yang ia saksikan beberapa hari lalu membuka mata Mira. Ia tak bisa lagi menutupi rasa sakitnya dengan diam dan sabar. Ia memejamkan mata, mengingat semua momen yang membuatnya jatuh cinta pada Arga. Senyumannya, cara ia menenangkan Mira saat lelah, kata-kata lembut yang dulu membuat hatinya hangat. Semua itu masih ada, tapi kini bercampur dengan kekecewaan dan rasa cemas. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Mira tahu satu hal, ia harus jujur pada diri sendiri. Ia harus menentukan batas, seberapa jauh ia bersedia bertahan sebelum cinta berubah menjadi luka yang tak terobati. Ia menulis dalam hati, berulang kali kalimat yang sulit diucapkan. Aku mencintaimu, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Keesokan harinya, Mira berbicara dengan Arga. Suaranya tenang, tapi tegas. Ia bukan lagi istri yang diam dan mengalah. Ia adalah wanita yang memahami nilai dirinya. Mira menuntut kejujuran, bukan untuk menuduh, tapi untuk mengukur apakah rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Ia menawarkan satu kesempatan terakhir. Kesempatan bagi Arga untuk memilih antara cintanya pada Mira atau jalan lain yang mungkin telah ia pertimbangkan. Arga terdiam, menatap Mira dengan campuran rasa bersalah dan bingung. Ia menyadari, untuk pertama kalinya bahwa kesetiaan dan cinta Mira tidak bisa dianggap remeh. Keheningan itu panjang, namun Mira tak mundur. Ia tahu bahwa keberanian untuk menentukan batasnya sendiri adalah wujud cinta terbesar, bukan hanya pada Arga, tapi pada dirinya sendiri. Bab ini menutup dengan Mira menegakkan kepalanya, menatap ke depan, seolah berkata pada dirinya sendiri, "Aku berani memilih. Aku berani bertahan jika ada alasan. Dan aku juga berani pergi jika cintaku tak lagi dihargai." Keputusan Mira menjadi simbol kekuatan dan keberanian seorang wanita yang mencintai dengan tulus, tetapi juga tahu kapan harus melindungi hati dan harga dirinya. Hari-hari setelah Mira mengambil keputusan terasa berat sekaligus menenangkan.
Ia merasakan kepahitan sekaligus kebebasan. Kepahitan karena luka lama tak hilang begitu saja. Kebebasan karena untuk pertama kalinya ia jujur pada dirinya sendiri. Rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi ketegangan, tapi juga kejujuran yang selama ini sulit terucap. Arga tampak bingung. Ia mulai menyadari bahwa Mira bukan lagi istri yang dia menelan luka. Tatapan tegas Mira, kata-kata yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dan batasan yang ibuatnya memaksa Arga menatap kenyataan. Cinta bukan sekadar kata-kata manis atau rutinitas yang aman, tapi keputusan dan tanggung jawab yang harus dijalani. Dinda yang selama ini menjadi bayangan yang mengganggu, perlahan menyadari bahwa ia tak lagi menjadi pusat perhatian Arga. Mira dengan kesabaran yang telah menipis tapi tetap kuat, menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan konsistensi, bukan sekadar ketertarikan sementara. Suasana rumah berubah. Beberapa hari terasa sunyi, beberapa hari penuh pembicaraan sulit dan emosi yang harus dijinakan. Namun di balik semua itu, ada pelajaran penting. Cinta bukan tentang selalu bahagia, bukan tentang bebas dari luka, tapi tentang kesediaan untuk saling mengerti, menghargai, dan tetap memilih satu sama lain dengan sadar. Mira pun melakukan refleksi pribadi. Ia menyadari bahwa batas kesabaran manusia ada, dan tidak ada yang salah dengan menetapkan batas itu. Ia belajar bahwa mencintai bukan berarti kehilangan diri sendiri. Ia belajar bahwa keberanian untuk berkata cukup atau aku masih ingin mencoba adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Di akhir bab ini, rumah Mira dan Arga berdiri di ambang dua kemungkinan. Bertahan dan menata ulang cinta mereka, atau perlahan membiarkan luka merenggut apa yang dulunya hangat. Namun yang terpenting, Mira kini tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia telah memilih dengan hati yang jujur, berani, dan tegas. Ia tak lagi hanya bertahan demi orang lain, tapi juga demi dirinya sendiri. Bab ini menutup dengan kesadaran bahwa cinta setelah menikah bukan hanya soal kebahagiaan yang terlihat, tapi tentang keberanian, kesetiaan, dan kesadaran untuk menjaga diri sendiri tanpa mengorbankan hati. Mira menatap rumahnya, menarik nafas dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Apapun yang terjadi, aku telah memilih dengan tulus."